Ini adalah sesi yang pertama, yaitu integrasi computational thinking ke dalam mata pelajaran. Masih ingat ya kemarin peta kompetensi ini computational thinking atau berpikir komputasi dalam informatika, di mana kita tahu bahwa berpikir komputasional atau computational thinking itu harus diberikan mulai dari kelas 1 hingga kelas 12 ya, dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SLTA. Nah, computational thinking ini bisa disisipkan ke dalam setiap mata pelajaran, dan di sini kita akan melihat contoh-contoh bagaimana tugas ataupun pertanyaan yang nantinya si siswa itu mau nggak mau digiring atau dibimbing untuk menggunakan computational thinking ya, mulai dari dekomposisi, kemudian pola ya, kemudian abstraksi, dan terakhir algoritma. Nah, di sini contoh untuk mata pelajaran agama. Untuk mata pelajaran agama ini bisa kita lihat di sini pertanyaan pertama umpamanya, bagaimana manusia pertama bisa diturunkan ke bumi? Ini kan dekomposisi bisa juga ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dia bisa diturunkan ke bumi itu kan karena melakukan apa saja ya, melakukan apa saja. Nah, salah satunya umpamanya memakan buah kuldi atau memakan buah apel ya. Nah, itu adalah pertanyaan dari untuk siswa supaya dia masuk ke dekomposisi. Nah, apakah ada yang lebih dari itu? Mungkin saja ada ya, selain makan buah apel atau buah kuldi. Nah, terus kemudian pengenalan pola. Nah, sebutkan beberapa kisah tentang penghuni surga yang diturunkan ke bumi ya. Nah, bukan hanya Nabi Adam saja. Kalau kita merefer ke kepercayaan Yunani kuno, itu kan ada juga ya dewa yang akhirnya diturunkan ke bumi. Di kepercayaan agama yang lain juga ada ya, Tuhan yang ke bumi juga. Nah, tergantung pada mata pelajaran agama yang diajarkan ya. Jadi mungkin persepsinya agak berbeda ya, tergantung masing-masing. Saya kurang tahu kalau di agama Hindu atau Buddha atau yang lainnya, saya kurang begitu tahu ya. Yang ketika untuk abstraksinya ya, jadi ini saya bikin sama ya, tentang manusia pertama di bumi ya. Nah, abstraksinya itu apa saja penyebab utama manusia diturunkan dari surga ke bumi. Nah, ini abstraksi penyebab utamanya itu, yang lebih utama itu apa? Nah, kalau di komposisi tadi adalah penyebab-penyebabnya. Nah, penyebab utamanya itu dalam abstraksi. Nah, di komposisi itu penyebabnya mungkin ada yang kalau tergantung, saya kurang begitu paham ya, mungkin mohon maaf kalau ada yang guru agama. Jadi ada yang bilang ada bisikan setan untuk memakan buah tersebut ya. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang ada ular yang membisikkan ya. Nah, jadi ada bisikan setan, terus kemudian ada pelanggaran perjanjian ya, dan ada makan buah kuldi atau buah apel ya. Nah, dari tiga itu mana yang paling menyebabkan Nabi Adam harus turun ke bumi ya? Karena makan buah kuldi ya. Karena makan buah kuldi itu sebenarnya kalau ditarik mundur dia menyalahi peraturan ya, peraturan yang ada yang sudah ditetapkan. Nah, itu ya. Jadi di komposisi itu berbagai
berbagai hal yang menyebabkan ya. Jadi dikomposisi, dipecah-pecah ya. Nah, kemudian abstraksi itu yang paling utama itu apa gitu. Nah, di algoritmanya itu bagaimana tahapan sehingga orang pertama diturunkan ke bumi ya. Nah, ini step-stepnya. Step pertama karena dibisikin setan. Step kedua tergoda dengan buah yang sebenarnya buah yang lain banyak sekali, tapi kenapa harus buah ini gitu loh. Nah step ketiga baru di bumi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja yang harus diimani. Kalau di dalam Islam itu rukun iman itu apa saja ya. Itu dekomposisi ya. Ada beberapa rukun iman yang sebutkan. Terus kemudian di pengenalan pola ya. Nah, itu bagaimana keimanan penduduk Indonesia sebelum 5 agama yang diakui pemerintah itu datang ya. Ada agama-agama yang dulu ya, animisme, dinamisme ya, yang menyembah pohon, menyembah arwah gitu ya, menyembah alam ya. Nah, ini pengenalan pola ya, bagaimana bahwa ketuhanan itu sebenarnya dari dulu sudah ada ya. Dari dulu sudah ada. Nah, yang abstraksinya itu jelaskan garis besar keimanan. Nah, garis besar keimanan itu, nah ini lebih ke filsafat ya, agama yang agak tinggi. Mungkin guru agama yang bisa menjelaskan ya garis besarnya keimanan itu seperti apa. Apakah percaya secara mutlak terhadap Tuhan atau bagaimana ya. Pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas ini dari persepsi saya yang bukan guru agama. Tentu nanti bisa dikoreksi mana yang lebih tepat, Bapak Ibu guru agama yang lebih tahu ya. Jadi ini hanya contoh saja. Nah, algoritmanya adalah bagaimana langkah-langkah supaya orang menjadi lebih beriman ya. Dari garis besar keimanan tersebut, nah kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Itu masuk ke dalam algoritma. Algoritma lebih ke step-stepnya ya. Ini untuk mata pelajaran geografi. Kalau untuk sekolah dasar mungkin geografi, sejarah itu masuk ke dalam IPS ya, mungkin ada ilmu pengetahuan sosial. Nah ini mungkin kalau nanti ada yang mengajar IPS ya, mohon dikoreksi ya. Nah untuk contoh geografi ya, bagaimana tugas ataupun pertanyaan untuk menggiring siswa ke city ya. Nah ini contohnya nih, sebutkan kota dan kabupaten pembentuk provinsi DKI Jakarta. Nah, ini kan dekomposisi ya, jadi ada kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, kemudian Kepulauan Seribu ya. Kota dan kabupaten, Kepulauan Seribu masuk kabupaten ya. Nah kemudian pengenalan pola. Bandingkan struktur pemerintahan Jakarta dengan provinsi lain. Nah, kita membandingkan ya, pola di Jakarta struktur pemerintahannya seperti ini, Jawa Barat seperti ini, Banten seperti ini ya. Daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh ya. Apakah ada perbedaan atau persamaan ya? Nah, kita bandingkan. Nah kemudian dari perbandingan itu, nah jelaskan hierarki dan struktur pemerintahan provinsi di Indonesia ya. Jadi ambil secara umumnya garis besarnya dari masing-masing provinsi, sebagian besar pasti sama ya, karena pasti ada gubernur, kemudian diikuti wali kota atau bupati, terus di bawahnya lagi ada camat ya, lurah, RW, RT ya. Nah kalau dulu di tempat lain beda-beda ya, ada nagari gitu ya kalau di Sumatera kalau nggak salah ya, mohon koreksinya bagi yang dari Sumatera. Nah, dari daerah Indonesia Timur juga ada istilah yang lain lagi ya. Tapi sekarang sama ya, sama semua. Mungkin ada perbedaan sedikit ya istilahnya untuk yang
kota dan kabupaten ya. Kalau kota itu pakai istilah kelurahan, kalau kabupaten kalau nggak salah masih desa ya, kepala desa ya. Desa dan kelurahan, kepala desa dan kepala atau lurah ya. Sedangkan tingkat RW-nya kalau di kota itu RW, kalau di desa itu RK ya, rukun kampung. Apakah itu sudah di-merge, sudah disamakan atau belum, mungkin nanti bisa dicek ya. Tapi kalau zaman dulu seperti itu. Jadi ini adalah struktur provinsi hingga ke bawah ya, hingga ke bawah di Indonesia. Nah, jelaskan garis besarnya saja. Ya. Bisa jadi ada provinsi yang berbeda ya. Nah, mungkin perbedaan itu di mana ya, seperti daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, daerah khusus ibu kota, ya, Papua sebagai daerah yang mendapat daerah otonomi ya. Nah, otonomi khusus ya, otsus. Nah, itu diperbandingkan ya di pengenalan pola, kemudian abstraksinya itu kita ambil garis besarnya yang sama itu apa sih? Nah, dari situ baru kemudian kita bisa menentukan bagaimana sih jika kita mau melakukan pembentukan atau pemekaran sebuah provinsi seperti yang terjadi di Jawa Barat. Jawa Barat kemudian ada provinsi Banten ya. Di Papua ada provinsi Papua Barat, Papua itu. Jadi ada pemekaran ya, pemekaran. Nah, itu bagaimana algoritmanya? Nah, contoh soal kedua, Jakarta itu semakin padat, sedangkan orang ingin dekat dengan lokasi pekerjaannya. Mereka ya yang terpaksa akhirnya memang tinggal di Bekasi, Depok, Tangerang gitu ya. Tapi sebagian besar sebenarnya ingin dekat dengan tempat kerjanya. Ya. Cuma karena terlalu mahal di Jakarta akhirnya pilih di pinggiran. Ya. Nah, kemudian ambil satu solusi yang paling tepat. Ambil satu solusi yang paling tepat. Gambarkan kemiripan solusi Anda dengan kota atau daerah yang telah melakukan solusi tersebut. Jadi tadi dekomposisi kita diminta untuk memberikan alternatif solusinya, ya. Umpamanya solusinya bikin apartemen yang banyak, ya. Jadi bangunan-bangunan vertikal seperti New York gitu ya. New York itu kan bangunannya vertikal semua kan terlalu padat ya. Nah, di Jakarta itu kelihatannya memang gedung-gedungnya banyak, tapi kalau kita lihat dari atas sebenarnya gedung-gedung itu hanya di pinggir-pinggir jalan ya. Sebagian besar masih kampung besar ya, kampung besar. Nah, apakah kita akan membangun tempat tinggal yang vertikal sebanyak-banyaknya, ya. Nah, atau cara lain, umpamanya kita lakukan kerjasama dengan kota-kota penyangga, ya. Jadi kota-kota penyangga itu diminta untuk membangun daerah penyangganya sehingga orang bersedia tinggal di situ, ya. Umpamanya tinggal di Bekasi, Depok, Tangerang ya. Nah, Jakarta bekerja sama dengan kota-kota penyangga untuk membuat jalur-jalur jalan yang baru ya, sehingga memudahkan orang, mempersingkat orang menuju lokasi pekerjaannya. Itu umpamanya. Yang ketiga, apakah dengan reklamasi ya. Apakah dengan reklamasi ya. Nah, yang keempat, apakah dengan transmigrasi. Jadi cari alternatif solusinya ya. Nah, kemudian ambil salah satu solusinya, kemudian cari yang mirip. Atau bisa juga kita cari yang paling umum yang dilakukan kota besar di dunia. Kota besar di dunia kan bukan Jakarta aja ya. Paris itu juga sama ya, sekitar sama dengan Jakarta, sekitar 10-11 juta ya. Tapi kalau kita lihat New Delhi, Tokyo, Meksiko ya, itu jauh lebih banyak lagi ya. Jauh lebih banyak lagi penduduknya. Nah, kita bisa bercermin ke
sana ya, mana yang kira-kira cocok ya. Dari 4 solusi tadi kira-kira mana yang cocok dan mana kota-kota besar di dunia ini yang pernah melakukannya gitu. Nah, apa saja fakta-fakta kunci semakin padatnya penduduk Jakarta? Nah, ini sebenarnya kita harus melihat apa ya, faktor utama Jakarta semakin padat ya. Apakah karena faktor ekonomi, di sana banyak pekerjaan yang terbuka ya. Banyak pekerjaan yang terbuka bagi seluruh penduduk Indonesia, atau hal yang lain ya. Jadi fakta kunci ini yang harus ditarik ke atas ya, tarik ke atas mana yang karena dengan mendirikan apartemen yang banyak sekali ataupun reklamasi akan sulit ya untuk bisa menangani kepadatan Jakarta kalau penduduknya nambah terus gitu ya. Nah, apa itu penyebabnya? Kalau faktor ekonomi ya, nah bisa jadi kerjasama juga ya. Industri Jakarta tanda kutip buang ke daerah pinggiran, jangan ada industri di Jakarta. Kalau kita lihat di Tanjung Priok itu kan banyak sekali ya industri di sana ya, pabrik-pabrik mobil, sepeda motor kan banyak sekali di Tanjung Priok, daerah Tanjung Priok situ. Nah itu taruh aja Bekasi atau ke Tangerang gitu ya, supaya orang nggak terlalu padat di sini, ada penyebaran ya. Atau pisahkan. Nah, dulu ada ide pemisahan antara ibu kota dengan pusat ekonomi. Jakarta sudah kita ketahui sebagai pusat ekonomi dan juga ibu kota negara. Ya, dulu ada ide dipisahkan ke Jonggol, sekarang idenya dipisahkan ke Kalimantan. Ya. Apa seperti itu? Ya. Yang mana? Jadi kita harus lihat ya, harus lihat. Kalau memang ternyata karena memang jadi pusat menjadi ibu kota negara, maka terlalu banyak ya pekerja ya, terutama ASN yang bekerja di Jakarta. Nah ini berarti memang harus dipisah antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi ya, seperti Amerika, pusat ekonomi di New York, pusat pemerintahnya di Washington ya. Nah, mana yang paling tepat atau paling kuat penyebab urbanisasi di Jakarta? Nah setelah itu baru kita bisa menempuh langkah-langkah ya, sesuai solusi kita, apa langkah-langkahnya itu dalam algoritma. Ini geografi, kita masuk sejarah nih, sejarah. Nah untuk dekomposisi nih, strategi apa saja yang dilakukan Diponegoro dalam melawan penjajah ya. Nah ada beberapa strategi kan, yang jelas perang gerilya yang itu kemudian diadopsi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, perang gerilya. Yang kedua kolaborasi, jadi bukan hanya Diponegoro sendiri yang dari daerah Jogja atau Jawa Tengah ya, tetapi dari Sumatera juga ada ya. Imam Bonjol tentu tidak sendirian, dia membawa pengikutnya untuk membantu Diponegoro. Ya. Nah, strategi apa lagi? Jadi sejarah itu jangan hanya menghafalkan ya, perang Diponegoro terjadi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Saya ingat banget itu ya, sampai apa sampai sekarang ya. 1825 sampai 1825 sampai 1830 ya. Tapi berikan yang lebih menantang untuk pemikiran ya. Meskipun untuk anak sekolah dasar ya. Biarkan mereka berpikir strategi apa sih yang dilakukan Diponegoro ya. Bisa jadi karena referensi anak-anak itu adalah film-film ya, mungkin aneh-aneh ya. Jangan disalahkan karena mereka referensinya seperti itu ya. Tapi semakin lama ya SMP, SMA pasti beda cara berpikirnya. Tapi SD
ya pasti aneh-aneh, ya, lucu-lucu lah pasti. Ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan, kalau sejarah di SD belum ada kali ya, SMP mungkin. Ya. Bagaimana perkembangan daerah yang berhasil direbut dalam perang Diponegoro? Maksudnya ini okupansinya, apa namanya, perebutan wilayahnya, bagaimana yang sudah direbut oleh Diponegoro, perkembangannya. Ya. Tadinya kan membesar, meluas ya, sampai Belanda kewalahan, bahkan VOC itu hampir bangkrut ya, dibilang seperti itu. Akhirnya mereka mendatangkan orang-orang dari tempat lain ya, bukan orang Belanda ya, orang Indonesia juga ya, orang Indonesia juga. Nah, di sini pertanyaan utamanya menarik sekali. Hal utama apakah sehingga Belanda gagal menerapkan divide et impera? Ya. Dari awal kan dia Belanda itu selalu memecah belah dan kemudian menghancurkan. Ya. Selalu gitu. Tetapi pada kasus perang Diponegoro itu hampir sulit untuk bisa melakukan itu. Ya. Belanda sudah menekan keraton ya, sudah menekan keraton, tapi rakyat ternyata berpihak pada Diponegoro. Itu menarik sekali ini untuk dibahas ya, untuk dibahas. Nah, kenapa Belanda gagal menerapkan divide et impera pada perang Diponegoro? Ya, bahkan VOC hampir bangkrut ya, hampir bangkrut. Nah, dia melakukan divide et impera itu bukan di sini, tapi dia bukan divide et impera yang bisa dijalankan. Jadi mereka mengambil apa istilahnya ya, kenil ya, kalau zaman-zaman agak kemerdekaan itu, tentara-tentara Belanda yang diambil dari pribumi penduduk Indonesia. Ya. Penduduk Indonesia yang lain yang dari luar Pulau Jawa. Ya. Lalu, nah algoritmanya nih, bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Diponegoro agar tidak tertipu Belanda. Nah, jadi kalau Bapak Ibu masih ingat ya, Diponegoro itu kan ditangkap ketika dia melakukan perjanjian. Jadi dia diminta datang untuk melakukan perundingan di Karisidenan ya, di Karisidenan Kedu, yaitu di Kota Magelang. Kalau Bapak Ibu pernah ke Kota Magelang, nah itu terbuka tuh Karisidenan Kedu. Nah, itu bisa dilihat bagaimana kursi tempat Diponegoro duduk itu ada bekas cakaran kuku dia. Dia begitu geram gitu ya, karena merasa ditipu ya. Merasa ditipu. Jadi waktu itu Diponegoro datang dengan pasukannya, tetapi karena ini untuk perundingan, maka pasukan tidak boleh membawa senjata. Begitu Diponegoro datang mau masuk ke ruangan ya, tentaranya ditangkap ya, pasukannya ditangkap, dan dia juga akhirnya ditangkap dan dibuang ya, dibuang. Ini pertanyaannya juga bikin berpikir ya, apa sih langkah-langkah seharusnya yang dilakukan Diponegoro ya. Kalau sekarang orang melakukan ingkar janji langsung tersebar ya, viral ya, viral. Kalau zaman dulu kan boro-boro internet ya, telepon belum ada, apalagi handphone ya. Jadi perang secara nakal pun ya, perang secara curang pun bisa dilakukan ya. Bahkan setelah kemerdekaan pun masih seperti itu ya. Belanda masih mau menipu kita juga, yaitu waktu perjanjian untuk pelepasan Irian Barat waktu itu. Dibilang setahun lagi, gitu kan. Nah, setahun kemudian Soekarno nagih nih, katanya harus melepaskan Irian Barat. Kenapa tidak dilepaskan? Si Belanda bilang, kan dalam perjanjiannya setahun lagi. Bukan sekarang, tapi setahun lagi. Ya, setahun lagi itu kapan ya? Seterusnya. Nah, itu kurang telitinya kita dalam melakukan negosiasi. Jadi kecurangan itu juga dilakukan. Akhirnya kita bertempur ke sana ya, sampai Belanda akhirnya hengkang dari Irian Barat.
Yang kedua, apa saja penyebab Perang Dunia Kedua? Ya. Nah ini kan menarik ya. Jadi apalagi sekarang zaman internet itu, Perang Dunia Kedua itu pasti banyak sekali informasinya di internet ya. Penyebab utamanya itu apa sih? Nah, kalau ini keuntungan anak-anak yang sudah bisa bahasa Inggris ya, banyak sekali pasti informasinya. Penyebabnya apa saja? Kalau penyebab Perang Dunia Pertama itu karena pembunuhan seorang raja ya, dia dibunuh menggunakan bom yang ditaruh di sepeda gitu ya, waktu iring-iringan lewat, bomnya diledakkan melalui kabel yang ditarik jauh gitu. Nah, apa saja penyebab Perang Dunia Kedua ini dikomposisi ya, penyebabnya ini ya. Jelaskan aliansi dalam Perang Dunia Kedua. Ini pola ya. Ada sekutu, ada kelompok Jepang, Italia, Jerman itu apa itu? Jadi ada dua ya. Apakah ini ada kesamaan ideologi atau apa? Atau kesamaan tujuan? Atau mungkin kesamaan musuh? Ya, kesamaan musuh itu membuat orang menjadi berteman. Ya. Menjadi sebuah aliansi untuk perang bareng melawan musuh yang sama. Nah, abstraksi. Selesainya Perang Dunia Kedua karena bom atom. Nah, ini harus dijelaskan ya. Pendapatnya benar enggak itu? Selama ini kebetulan saya sendiri dulu S1-nya adalah teknik nuklir ya. Selalu yang kita dengar itu bahwa kalau tanpa bom atom Perang Dunia Kedua mungkin masih berlanjut terus. Karena bom atom dijatuhkan di Jepang ya 2 kali, puluhan ribu orang mati dalam sekejap. Nah ini orang-orang Itali, orang Jerman kan akhirnya mikir ya, meskipun Jerman waktu itu juga sudah keteter masuk ya, sudah keteter. Nah, itu Jepang juga mikir ya, ini 2 bom aja yang mati sekian banyak. Akhirnya langsung nyerah, padahal kekuatan dia masih besar tuh di Asia Tenggara itu kan tanda kutip dikuasai dia ya. Rakyatnya itu disuruh perang membantu dia. Nah, benar nggak itu pendapat bahwa selesainya Perang Dunia itu karena bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima? Nah, algoritmanya itu jelaskan sih gimana sih kronologi terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya, kronologi itu artinya ya langkah-langkahnya, semacam langkah-langkah step-stepnya sehingga terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi menariknya kalau sejarah diajarkan dengan computational thinking itu, anak-anak itu benar-benar dipacu untuk berpikir ya, untuk berpikir. Ini mata pelajaran seni ya. Ini lebih ke seni, bukan seni suara ya. Ini maaf, seni suara tadi tidak saya masukkan. Seni lebih ke seni lukis. Seni lukis, seni apa ya? Ya lebih ke seni lukis seperti itu. Nah, untuk dekomposisinya pertama, pisahkan masing-masing bagian tubuh dari tokoh kartun dalam animasi. Ya, umpamanya kita mau bikin tokoh kartun Tom ya, dari kartun Tom and Jerry ya, kucing, si Tom itu kan kucingnya. Nah itu ada kepalanya, ada kaki depan, kaki belakang ya, ada badannya. Nah kemudian kita bandingkan pola-pola dari setiap bagian tersebut ya dengan pola-pola yang sudah ada di internet. Nah, pola-pola yang sudah ada di internet itu bisa dijadikan sebagai ide kita. Pengenalan pola. Ya. Bisa jadi kita mempelajari akan membuat kartun Tom. Ya. Kemudian kita berpikir, oh ini di internet yang menarik kalau bentuk-bentuk tubuhnya itu seperti ini umpamanya. Lebih sederhana ya, lebih sederhana lagi.
Sebenarnya Tom itu sudah sederhana sekali ya, gambarnya itu apa, hanya 2 warna ya, hanya 2 warna dan nggak terlalu rumit ya. Beda dengan kartun-kartun yang sudah agak modern itu ada warna-warni ya. Kalau kita lihat Kung Fu Panda itu udah warna-warni, apalagi kalau kita melihat Dragon ya, How to Train Your Dragon ya, itu kan lebih warna-warni lagi ya, lebih rumit lagi. Tapi kan beda pangsanya ya. How to Train Your Dragon itu lebih ke anak remaja dan dewasa, sedangkan untuk Panda, Kung Fu Panda itu lebih ke anak-anak dan remaja. Kemudian buatlah sketsa dari tokoh kartun. Nah, setelah itu kita rancang tuh sketsanya itu yang utama itu apa sih? Oh, kalau kucing itu ciri utamanya itu ada matanya, ada sumutnya, ada telinga yang ke atas, ya, gitu. Nah, kemudian kita giring si siswa untuk membuat algoritma, yaitu dengan menjelaskan langkah-langkah ya dalam membuat tokoh kartun dalam animasi tersebut. Yang pertama ya, saling berurutan nih, satu alur ya. Yang kedua, tentukan track atau layer apa saja dalam membuat video pembelajaran ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat video pembelajaran itu kan ada layer-layernya. Kayak kemarin itu ada layer saya sedang bicara, ada layer PowerPoint-nya ya. Terus kemudian ada layer-layer yang lain juga ya. Ada layer background-nya, ada layer kadang saya ambilkan animasi juga ya, kemarin kan ada animasinya itu ya. Nah, layer apa saja sih yang dibutuhkan ya? Nah, ini dekomposisi. Nah, kemudian ikuti proses umum dalam pembuatan film. Nah, kita harus melihat tuh, cari pembuatan film itu seperti apa sih, kan banyak sekali videonya ya di YouTube itu. Ikuti. Apa tujuannya? Supaya oke ya, tadi ikuti proses umum dalam pembuatan film. Nah, kemudian suruh buat abstraksinya, buat kerangka pembelajaran yang akan dimasukkan video. Ya. Ini biasanya disebut dengan alur ceritanya. Ya, alur ceritanya nanti seperti apa kalau film itu ya, alur ceritanya seperti apa. Nah, kalau pembelajaran ya kalau kita membahas tentang ini computational thinking, apa saja ini detail-detailnya ya, detail-detailnya ini untuk yang hari ini ada bagaimana integrasi antara Siti dengan mata pelajaran. Nanti yang kedua adalah bagaimana membuat poster dan video pembelajaran. Nah, untuk yang pertama untuk Siti dan integrasi Siti dan mata pelajaran. Nah, detailnya lagi ya, kita ceritain tentang kurikulum yang sudah dibuat oleh Kemendikbud ya. Kemudian mata pelajaran apa saja yang bisa kita jadikan contoh untuk diintegrasikan dengan computational thinking ya. Nah, itu semakin detail semakin bagus ya, semakin detail semakin bagus. Jadi kerangka ya. Cuma kerangka itu memang biasanya yang gede-gedenya saja ya, gede-gedenya saja. Tapi kalau bisa sampai detail, seperti bisa dibilang seperti kerangka ini ya, kerangka ikan ya, kerangka ikan. Karena ada tulang belakangnya, terus kemudian bercabang ya. Nah, setiap cabang itu kadang bercabang-cabang lagi ya. Abstraksi. Jadi kerangka itu adalah poin-poin pentingnya yang akan dimasukkan ke dalam video. Nah, barulah buatlah video pembelajaran, catat langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya inilah yang
disebut dengan algoritma. Ini mata pelajaran seni. Nah, untuk matematika, nah ini contohnya umpamanya selesaikan perkalian terhadap angka 2 dengan metode penjumlahan. Aneh ya, kelihatannya aneh ya. Tapi ini sebenarnya sederhana, pertanyaan sederhana. Jadi umpamanya 2 kali 3 itu kan sebenarnya adalah 3 ditambah 3. 2 kali 4 itu adalah 4 ditambah 4 gitu. Maksudnya seperti itu. Dikomposisi ya, dipecah ya. Kalau ini angka 2 ya. Tapi kalau umpamanya angka 12 kan berarti 12 kali 3 ya. 3-nya ada 12 ya. Kemudian si anak kita minta untuk melihat tabel perkalian yang biasa dijual di dekat-dekat sekolahan itu ya. Abang-abang itu kan suka jual poster-poster kecil ya, ada tabel penjumlahan. Terkadang di belakang buku juga ada ya. Saya ingat dulu waktu kecil itu di belakang buku itu ada yang tabel penjumlahan, ada yang tabel perkalian. Nah, ini disuruh lihat tabel perkalian ya. Bandingkan dengan langkah-langkah dekomposisi yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Polanya seperti apa sebenarnya? Bisa dilihat di situ kan. Oh, setiap nambah 1 di sini nambah 2 ya, setiap kali 2 kali 1 2, 2 kali 2 4 ya. Jadi di sini 1 2 3 4 ya, di sini 2 semua. Nah, di sebelah kanannya itu 2 4 6 dan seterusnya. Oh, polanya seperti itu toh gitu. Nah, kemudian jelaskan bilangan genap itu apa. Ini kan sebenarnya bilangan genap semua nih, hasil perkalian dengan 2 ya. Jadi ini adalah garis besarnya sebenarnya kita mencari bilangan genap. Nah, bagaimana langkah perkalian suatu bilangan dengan angka 2? Ya, bilangan tersebut ditambah dengan bilangan tersebut ya, sederhana sekali. Ya. Ya, ini untuk anak-anak kelas bawah, mungkin kelas 3 ya. Nah, untuk Pitagoras ini mungkin untuk SMP kali ya. Jadi kalau kemarin yang kita sebut KS3 ya, KS1 kan anak-anak yang masih bayi, KS2 itu ya kemarin kita bahas. Jadi untuk SMP mungkin ini, apa saja unsur atau variabel dalam rumus Pitagoras ya, kan itu untuk mengukur hubungan antara variabel sisi tegak, sisi mendatar dengan sisi miring ya. Kalau sisi tegaknya namanya adalah Y, sisi datarnya adalah X, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan sisi miringnya, umpamanya R ya, R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kemudian jelaskan prinsip dari rumus Pitagoras. Prinsipnya sederhana. Suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi tegaknya dan jumlah kuadrat dari sisi mendatarnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi miringnya. Tapi ini harus segitiga siku-siku ya. Nah, algoritmanya jelaskan langkah-langkah untuk menerapkan rumus Pitagoras untuk segitiga tidak siku. Nah, untuk tidak siku harus mikir nih. Untuk tidak siku harus mikir. Sebenarnya tidak siku itu kan bisa dijadikan siku. Kalau kita bayangkan segitiga sama kaki umpamanya ya, sama kaki seperti ini ya. Nah, ini kan bisa ditarik garis ke bawah. Ini kan jadi siku-siku. Ya, siku-siku. Nah, ini matematika yang nggak just mengingat ya, nggak hanya mengingat rumus dan kemudian memakai rumus. Nah, nanti akan kita bahas HOTS ya. HOTS itu sejauh mana ya, high order thinking skill. Jadi usahakan siswa kita dilatih untuk menerapkan HOTS ya, high order thinking skill. Ini untuk bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Nah,
Potong-potong suatu kalimat sempurna menjadi frasa atau kata pembentuknya. Nah ini kan sudah jelas ya, dekomposisi menjadi frasa atau kata ya. Nah, apakah kalimat tersebut mengikuti pola SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah ini harus melihat polanya dari kalimat-kalimat yang tadi ya, kalimat tadi dilihat itu polanya benar nggak SPOK. Jelaskan syarat sebuah kalimat yang dapat disebut sebagai kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu kan minimal ada subjek, ada predikat ya. Ini adalah inti dari kalimat sempurna. Objek belum tentu ada, boleh. Keterangan tidak ada juga boleh. Bagaimana membuat kalimat sempurna? Nah, ya kan sederhana sekali. Pokoknya ada subjeknya, ada predikatnya, udah. Ya. Yang kedua, potong frasa menjadi kata-kata pembentuknya. Nah, frasa itu umpamanya kata kunci. Kata kunci itu kan sebuah frasa. Kalau bahasa Inggrisnya akan keyword ya, kata kunci. Pada posisi pertama atau terakhirkah kata keterangannya? Keyword. Ya. Wordnya itu yang dijelaskan oleh si key-nya. Jadi kalau bahasa Inggris keterangannya itu ada di depan. Kalau bahasa Indonesia kata kunci. Nah, kunci yang menerangkan ini kata ini kan yang di kunci kan menerangkan kata, berarti dia keterangannya, kalimat keterangannya ada di belakang. Jadi kebalikannya antara Inggris dan Indonesia. Jelaskan urutan atau peletakan kata dalam frasa ya. Objeknya dulu atau subjeknya dan baru kemudian keterangannya. Urutan penulisan frasa ini sebenarnya hanya hampir sama ya dengan abstraksi. Nah, kalau di abstraksi itu kita melihat yang pentingnya di algoritma itu urutan, berarti dia adalah stepnya. Nah ini agak sedikit berbeda untuk mata pelajaran olahraga ya. Untuk olahraga, bagaimana agar bisa meningkatkan prestasi dalam tenis lapangan, ini kita tarik abstraksi lebih dulu ya. Ingat ya kemarin bahwa urutannya itu tidak harus dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi baru algoritma, tidak. Memang biasanya yang umum adalah seperti itu, tapi boleh juga dibalik, abstraksi dulu. Kita sudah punya ancang-ancang, yang penting itu adalah kita ingin meningkatkan prestasi dalam tenis lapangan. Nah, kemudian kita dekomposisi ya, sebutkan aturan-aturan dalam tenis lapangan ya, aturannya seperti apa ya, jangan sampai kita melanggar aturan ya. Lalu pengenalan pola latihan seperti apa yang dilakukan para juara dunia tenis lapangan. Kita harus melihat juara-juara dunia itu seperti apa sih latihannya. Nah, baru kemudian buat program latihan untuk meningkatkan prestasi dalam tenis lapangan. Buat program ya. Bukan buat rencana jangka panjang. Kalau rencana jangka panjang masuk ke abstraksi, tapi kalau buat program itu step by stepnya ya, harus bisa dibedakan ya. Nah sekarang yang kedua, jelaskan strategi kesebelasan kita agar menang dalam pertandingan bulan depan. Ini seakan-akan kita punya kesebelasan nih, seperti si Raffi Ahmad kemarin baru beli kesebelasan, si siapa tuh Pak Im Wong juga mau beli ya. Nah bagaimana strategi kesebelasan kita supaya menang dalam pertandingan bulan depan. Bulan depan umpamanya kita mau lawan klub A gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan dekomposisi. Klub A itu pemainnya siapa saja sih? Dan dia ada di posisi mana? Oh, kipernya si ini. Ya. Penjaga belakangnya, backnya si ini dan ini. Ya. Penyerangnya, nah, harus didekomposisi. Ya. Nah, kemudian kenali taktik setiap pemain lawan dalam berbagai video ya. Nah ini harus dikenali ya. Terutama penyerang dia harus nembus ke benteng lawan ya, sampai ke belakang. Harus kenal nih strategi-strateginya.
atau taktik-taktik yang dilakukan oleh lawan kita. Pengenalan pola. Nah, algoritmanya adalah buat salah satu taktik. Nah, kita mungkin dari pola-pola tersebut kita bisa membuat banyak sekali taktik. Ya. Nah, bisa bedakan ya taktik dan strategi. Strategi itu lebih luas lagi. Taktik itu hanya bagian kecil aja, bagian kecil. Jadi buat salah satu taktik dalam menembus pertahanan lawan. Nah. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk untuk implementasi computational thinking yang terintegrasi dengan mata pelajaran.